권유한, 너 지금 이 순간 관둘게. 그런데 황 회장 같은 금수저한테 황태용 대표가 1등이에요. 타살지가 아니라면 내 친아버지. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode ke-14 guys. Oke, langsung aja kita gaspol aja ya guys. 나 쫓고 만났나 그러지 왜 이런 일을 하냐? 세상에서 제일 자기 Tak terasa 2 episode lagi, maka drama kesayangan kita semua akan segera tamat. Jadi bagaimanakah kelanjutan kisah drama ini setelah di episode kemarin kita akhirnya mengetahui jika Ketua Hwang bukanlah Ketua Hwang yang asli, melainkan dia sudah menukarkan sendok emas dan menjadi ketua dari grup dosen ini. Jadi siapakah Ketua Hwang ini sebenarnya? Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ini dia alur cerita The Golden Spoon episode ke-14 guys ya. 나 너한테 할 말 있어서 왔어. 진심으로. Episode 14 diawali dengan awal mula kisah Ketua Hwang palsu. Awalnya Ketua Hwang yang mana nama aslinya adalah Hwang Hyondo ini bertemu dengan pria biasa bernama Gion Yohan di sebuah acara. Yohan tidak menyangka ia bisa bertemu dengan calon penerus grup dosin, yang mana ternyata Hwang Hyondo sudah bertunangan dengan seseorang gadis cantik bernama Mion. Hal tersebut membuat gadis yang bernama So Yong Sin alias yang sekarang menjadi ibu tiri Taeyong begitu iri karena menurutnya jika ia sedikit lebih tua maka bisa jadi dialah yang akan menjadi tunangan Hwang Hyondo. Hingga ketika Hwang Hyondo dewasa, ia menikahi Mion dan memiliki anak bernama Taeyong, dan kebetulan Yohan bekerja menjadi sekretarisnya Hyondo. Namun karena begitu menggilai uang, Yohan dikenal begitu ambisius. Dan Hyondo menyadari jika selama Yohan bekerja dengannya, ia hanya memanfaatkan Hyondo untuk mengelola dosin sesuai keinginannya. Sehingga akhirnya Hyondo memecat Yohan. Yohan pun mau menerima keputusan Hyondo, namun dengan syarat paling tidak Hyondo mau makan bersamanya. 네가 관두라면 관둘. 마지막 밥 한 끼 정도는 먹고 해. 진짜. Dan ketika itu Yohan mengeluarkan sendok emas miliknya, maka sekarang pertukaran itu terjadi. Sendok emas milik Yohan yang sekarang menjadi Ketua Hwang disimpan di dalam museum milik Alex Bu. 친구분이 선물했다고 했던가요? 같은 금수저한테 금수저를 배포가 있네. Sementara itu Juhe kebingungan karena melihat Taeyong sudah ada di hadapannya. Rupanya kali ini Sungchun telah kembali menjadi Taeyong. Sungchun langsung memberitahu Juhe jika ia bukanlah Taeyong melainkan ia adalah Sungchun. Sungchun langsung melihat jam di ponselnya dan ia sadar jika Sungchun dan Taeyong hanya bertukar di hari ulang tahun saja. Sungchun kemudian pergi ke rumah Ketua Hwang dan kemudian ia langsung menemui Taeyong yang juga kebingungan karena telah berubah menjadi Sungchun. Sungchun kemudian menjelaskan semuanya kepada Taeyong dan akhirnya Taeyong pun mengerti. Sungchun juga memberitahukan jika Ketua Hwang bukanlah orang tua kandung dari Taeyong. Saat mengantar Taeyong untuk pulang ke rumah Ketua Hwang juga ada di sana. Ia langsung bertanya mengenai tawarannya kepada Sungchun KW. Namun ternyata Sungchun KW menolak karena ia ingin hidup sesuka hatinya. Ketika Ketua Hwang masuk ke dalam rumah, ia melihat anaknya Taeyong KW dengan sangat intens. Lalu ia berucap jika ia senang akhirnya putranya kembali ke tempatnya. Apa maksud dari Ketua Hwang ini ya guys? Sementara itu ayah Sungchun akhirnya tahu jika putranya telah menukar kehidupannya dari info yang diberitahukan oleh Yojin. Untuk membuktikannya, maka Yojin memberikan sendok emas milik Sungchun. Dan jika ayah Sungchun makan menggunakan sendok emas tersebut, maka ia akan mengetahui cerita dan ingatan yang dilakukan oleh si empunya sendok.
Tanpa pikir panjang, ayahnya Sung Chun langsung mencoba makan sesuap nasi dengan menggunakan sendok emas itu. Dan akhirnya semua tindakan yang dilakukan Sung Chun terungkap sudah. Sung Chun telah menukar kehidupannya menjadi Taeyong agar bisa kaya dan membantu orang tuanya yang sedang kesusahan. Meskipun begitu, betapa sedihnya ayahnya Sung Chun. Ia begitu terpukul melihat putranya melakukan hal seperti itu. 그렇게 좀 부모님 버리고 Keesokan harinya, Sung Chun yang kini telah menjadi Taeyong pergi menemui Ketua Huang di kantor. Ketua Huang membicarakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh putranya ini untuk menanggulangi krisis yang terjadi pada perusahaannya kali ini. Karena Taeyong KW telah kembali menjadi CEO, maka ia memberikan ide cemerlang yang membuat Ketua Huang bangga pada putranya. Kemudian Ketua Huang mengajak putranya itu untuk pergi ke suatu tempat. Selagi menunggu di lobi, Taeyong KW bertemu dengan ayahnya Sung Chun. Hari itu ayah Sung Chun ingin sekali mengajak putranya untuk makan siang bersama. Namun karena Taeyong KW sedang sibuk, terpaksa Taeyong KW menolak dan berjanji akan menghubungi ayah Sung Chun kembali. Ternyata Sung Chun diajak Ketua Huang untuk menghadiri rapat di rumah biru tempat presiden berada. Ketua Huang akan mengumumkan Taeyong KW sebagai penerus dari grup Dosin. 도신그룹 황태웅이라고 합니다. Sementara itu, Juntae kecewa karena ternyata Ketua Huang tidak jadi membebaskannya dari penjara ini. Juntae merasa dijebak karena Ketua Huang hanya ingin sahamnya saja dan akan menelantarkannya. Sekretaris Ketua Huang bilang jika dari awal sebenarnya ini adalah milik Taeyong dan Juntae lah yang mencurinya. Setelah mendengar jika Juntae tidak jadi dibebaskan, maka saat itu juga istri Ketua Huang mau melakukan bunuh diri. Kebetulan saat itu Ibu Sung Chun datang untuk mengantarkan lauk pauk ke rumah Taeyong. Dan saat Ibu Sung Chun melihat kejadian tersebut, ia langsung menolong istri Ketua Huang dan mencoba untuk bicara dengannya dari hati ke hati. Jika Ibu tiri Taeyong melakukan bunuh diri, maka Juntae akan hidup sendiri. Dan kemudian kata-kata Ibu Sung Chun pun membuat hati Ibu Taeyong ini menjadi luluh. Di sini Ibu Sung Chun juga berucap jika ini adalah kali terakhir ia mengantarkan makanannya ke rumah Ketua Huang. Meskipun mereka miskin, tapi mereka tetap akan mempertahankan harga diri mereka yang baru saja diinjak habis-habisan oleh Ketua Huang. Sementara itu, Juhe kemudian bertemu dengan Sung Chun KW. Ia menyampaikan jika saat ini ia sebenarnya tahu tentang situasi Sung Chun dan juga Taeyong. Dan Juhe juga tahu pria yang di hadapannya ini adalah Taeyong dan bukanlah Sung Chun. Taeyong lalu berkata jika memang demikian, sayangnya dirinya tidak begitu ingat apa-apa mengenai dirinya di masa lalu. Ia bertanya kepada Juhe bagaimana dirinya yang dulu dan bagaimana dengan ibunya. Sementara itu, Yojin senang. Akhirnya ia bisa melihat Sung Chun kembali menjadi Taeyong. Namun ternyata kedatangan Sung Chun ke kantor Yojin karena Sung Chun ingin mengatakan jika ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Yojin. Sung Chun sangat berterima kasih karena Yojin selalu ada untuknya. Namun Sung Chun tidak bisa melanjutkan hubungan mereka berdua. Yojin lalu mengancam jika ia bisa melakukan apa saja karena ia memiliki sendok emas milik Sung Chun. Tapi Sung Chun yakin Yojin tidak akan melakukannya karena Sung Chun tahu jika gadis yang bernama Nara adalah gadis yang lembut dan juga baik hati. Yojin sadar jika sendok emas milik Sung Chun masih berada di tangan ayahnya Sung Chun. Ia kemudian mendatangi ayahnya Sung Chun, namun menurut ayahnya Sung Chun, sendok emas itu sudah ia buang. Untuk apa ia menyimpan sendok tersebut? Sementara itu, Juhe kemudian makan bersama nenek yang tidak waras yang telah mengambil semua uang milik Juhe. Juhe mengkonfirmasikan kepada nenek itu sambil memperlihatkan foto Yojin jika Yojinlah yang memberikan uang tersebut kepada nenek itu. Sementara itu, Juntae memikirkan cara untuk balas dendam kepada Ketua Huang. Ia membuat rencana dengan ayahnya Nara dan akan segera mewujudkannya. Dan kemudian Ibu tiri Taeyong akhirnya dengan berani meminta cerai dengan Ketua Huang. Tapi Ketua Huang yakin orang seperti istrinya tidak mau melukai harga dirinya sendiri dan bercerai darinya.
Ibu tiri Taeyong berucap jika ia sudah sering bertemu dengan pria-pria brengsek di dunia ini. Yohan dan Hyondo adalah laki-laki paling buruk menurutnya. Sementara itu, Taeyong KW meminta Moon-ki untuk menyelidiki ketua Hwang. Taeyong KW penasaran siapa sebenarnya orang tua kandung Taeyong. Moon-ki heran karena beberapa hari yang lalu Taeyong juga meminta hal yang sama. Taeyong KW pun sadar jika Taeyong juga ingin menyelidiki ketua Hwang. Namun menurut Moon-ki, kemarin Taeyong memintanya menyelidiki ketua Hwang karena ada hubungannya dengan di malam kejadian saat ayahnya Juhe meninggal. Suatu hari, keluarga Sungchun KW sedang menikmati hari bersama-sama. Ayah Sungchun berucap jika ia akan menyayangi putranya yang sekarang dan tidak akan ada yang berubah. Dan ia akan menganggap Sungchun bukan putranya lagi. Saat mereka pulang, mereka mendapati Taeyong KW berada di depan rumah mereka. Namun ayah Sungchun langsung mengusir Taeyong KW dan menyuruhnya untuk tidak pernah muncul lagi di hadapannya. Ibu dan kakaknya Sungchun bingung apa salah Taeyong KW sehingga ayah Sungchun melakukan hal tersebut. Ia bilang jika putra ketua Hwang tersebut sangat egois, bahkan saking egoisnya ia tidak pernah peduli dengan orang tuanya. Taeyong lalu menyuruh Sungchun untuk pulang saja. Taeyong mengingatkan Sungchun agar tidak terlalu sering datang kemari karena mereka bukan keluarga Sungchun lagi. Sementara itu, Yojin bersikeras tetap menikah dengan Taeyong. Saat itu ia mencoba gaun pernikahannya dan dengan sengaja mengundang Juhe untuk melihatnya. Yojin mengingatkan Juhe untuk segera menjauh dari Taeyong karena mereka akan segera menikah. Juhe lalu bilang apa pria yang Yojin maksud adalah Sungchun. Juhe lalu bilang jika ia sudah mengetahui semuanya. Sungchun, Taeyong dan juga Yojin yang aslinya adalah Nara. Yojin kemudian mengingatkan Juhe kembali jika Sungchun tidak akan kembali menjadi Taeyong. Yojin juga bilang hubungan dia dan Sungchun lebih intim ketimbang kecupan singkat yang Juhe terima saat ia bersama dengan Sungchun di pantai. Namun Juhe yakin suatu hari nanti Sungchun akan kembali menjadi Sungchun yang dulu, meskipun Yojin berkata itu tidaklah mungkin. Juhe lalu pulang ke rumah dan ia melihat Sungchun ada di sana. Tidak butuh waktu lama, ia langsung memeluk kekasihnya itu yang saat itu juga merindukan Juhe. Saat di rumah Juhe, Sungchun dan Juhe melihat foto masa-masa mereka masih SMA. Saat itu banyak kenangan mereka berdua di sana. Lalu kemudian ia melihat foto Juhe dan juga Taeyong. Juhe bilang saat itu Taeyong menggantikan posisi Sungchun, begitupun Sungchun menggantikan posisi Taeyong. Juhe kemudian membahas perihal kehidupan siapa yang akan dipilih oleh Sungchun. Apa ia akan terus menjadi Taeyong atau kembali menjadi Sungchun? Sungchun berkata jika ia akan terus menjadi Taeyong dan tidak akan pernah meninggalkan keluarganya maupun Juhe. Juhe tahu semua yang dilakukan oleh Sungchun semata-mata hanya karena uang. Namun menurut Sungchun, apa salahnya jika ia melakukan ini semua karena uang? Lalu Sungchun pergi dari rumah Juhe. Keesokan harinya Sungchun KW bertemu dengan teman-temannya. Temannya yang membenci grup Dosin, karena Dosin ia harus kehilangan sahamnya. Tiba-tiba mencoba mencari tahu sejarah grup Dosin yang mana dulu ternyata teman ketua Hwang La yang mempondasikan grup Dosin sehingga semakin berkembang. Teman ketua Hwang tersebut bernama Yohan yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan es dan teh. Sementara itu, ada keributan yang terjadi di penjara, di mana Juntae dan ayahnya Nara sedang berkelahi sehingga membuat Juntae harus dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut membuat ibu tiri Taeyong senang karena ia tahu ini adalah rencana Juntae agar Juntae bisa berhasil kabur. Ketua Hwang lalu memberitahukan istrinya itu siapa sebenarnya Juntae dan mengapa ia harus mengurungnya. Juntae adalah seorang pembunuh di Amerika dan sayangnya sebagai seorang ibu, istri ketua Hwang itu tidak menyadari perilaku anaknya sendiri. Juntae yang sudah berhasil kabur kemudian menelpon ketua Hwang. Ia tidak terima jika ketua Hwang akhirnya memberikan Dosin kepada Taeyong. Padahal ketua Hwang dulu berjanji akan memberikan Dosin kepadanya. Ketua Hwang tidak pernah menjanjikan apa-apa dan ia hanya ingin memberikan Juntae kesempatan saja. Namun kesempatan itu tidak bisa Juntae lakukan. Ketua Hwang mengungkapkan kepada Juntae mengapa ia memberikan Dosin kepada putranya sendiri. Karena Taeyong sudah menunggu hal ini selama 10 tahun lebih,
Sementara Juntae 1 bulan saja ia sudah tidak betah di penjara. Hal inilah yang membuat Ketua Hwang yakin Taeyong pantas menjadi penerus grup Dosin. Hari ini ayahnya Sungchun membelikan putranya Sungchun KW sebuah setelan jas yang cukup mahal. Padahal ayahnya sendiri tidak mempunyai jas yang sangat bagus, bahkan baju sehari-harinya saja sudah tidak karuan. Hal ini ia lakukan sebagai hadiah untuk Sungchun KW karena ia tahu jika Sungchun KW pernah berkata kepada Sungchun putranya sendiri jika ia adalah orang tua terbaik. Sementara itu Yojin mendengar jika ayahnya Nara tidak jadi dibebaskan bersyarat karena telah berkelahi di penjara. Yojin hendak membantunya tapi dilarang oleh ayahnya yang sudah mengetahui jika putrinya selalu mengirim uang untuk ayahnya Nara. Yojin beralasan jika ia merasa bersalah karena dulu ia pernah memasukkan ayah temannya itu ke dalam penjara. Hari ini ayahnya Sungchun ingin mengajak Sungchun putra aslinya yang menjadi Taeyong untuk makan bersama terakhir kalinya. Ia akan membiarkan putranya memilih kehidupannya yang sekarang dan ia akan menerima Taeyong menjadi putranya. Ia bertanya kepada Taeyong KW bagaimana hidup menjadi orang kaya. Pasti ada sesuatu yang tidak ia ketahui karena ia adalah orang miskin. Taeyong KW berkata juga kehidupan orang itu sama saja dan pasti ada pasang surutnya. Ayahnya Sungchun kemudian memberikan sebuah puisi untuk Taeyong. Puisi yang pernah ditulis oleh putranya yang bernama Sungchun saat masih kecil. Puisi yang cukup mengharukan itu ia berikan kepada Taeyong agar Taeyong KW tidak lupa dengan ketulusan dan kebaikan seorang Sungchun. Tiba-tiba Taeyong KW mendapatkan panggilan telepon dari Juntae, di mana ternyata Juntae mengajak Taeyong KW untuk bertemu di suatu tempat. Juntae langsung memukul Taeyong KW dan hendak menusuknya dengan sebilah pisau. Namun saat itu ayahnya Sungchun datang dan ia berkorban untuk membantu putranya itu. Ia menerima tusukan dari Juntae dan Juntae langsung melarikan diri. Saat ayahnya Sungchun sekarat, ia sempat memanggil Taeyong KW dengan nama Sungchun. Ia lega akhirnya ia bisa memanggil nama putranya sendiri. Meskipun kini putranya hidup di kehidupan yang berbeda. Ia berkata apapun nama anaknya ia akan tetap menyayanginya, lalu kemudian ayahnya Sungchun tidak sadarkan diri. Sementara Sungchun hanya bisa menangis mendengar kata-kata ayahnya. Ia terus meminta tolong sambil memanggil nama ayahnya. Dan kemudian alur cerita The Golden Spoon episode ke-14 pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian? Episode kali ini sedikit menguras air mata di mana ayahnya Sungchun harus merelakan putra kesayangannya memiliki kehidupannya yang baru. Apakah ayahnya Sungchun ini akan selamat? Lalu bagaimana nasib penyelidikan Taeyong dan Sungchun tentang Ketua Hwang? Apakah mereka akan segera mengetahui jika Ketua Hwang adalah orang yang juga menukar kehidupannya? Saksikan kisah selanjutnya di channel ini ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.